Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya Sobat Movie, masih sama Mimin di IMDb bintang 5. Buat penggemar film detektif D, ada keluar film baru lagi nih di tahun 2022. Judulnya Detektif D and the Ghost Ship. Film dimulai dengan seorang penyihir yang membuat ramuan. Terlihat juga ada monster yang dikurung. Banyak kapal yang berada di laut dengan seorang nelayan yang terbunuh. Di muda memasuki desa yang bernama Xiang. Huaying adalah nama panggilan dari detektif dia. Ia dibawa ayahnya untuk melamar seorang gadis. Ia sudah ditunangkan sejak dalam kandungan. Kemudian mereka berhenti sejenak mendengar pengumuman yang menyuruh warga agar tidak keluar malam karena ada monster yang berkeliaran menculik warga setempat. Di muda atau Huaying memiliki pendengaran yang tajam. Tiba-tiba monster muncul, diikuti oleh segerombolan orang dengan berbaju hitam yang mencoba menangkapnya. Kemudian ada pendekar wanita juga di sini. Di yang penasaran mengikuti kemana monster itu pergi. Ia bertarung dengan gerombolan berbaju hitam, membantu pendekar wanita tersebut. Diketahui pendekar wanita ini bernama petugas jin. Di mulai terpesona dengan petugas jin. Tiba-tiba monster datang. Ia hanya memandangi petugas jin. Monster tersebut membelanya juga ketika ada panah yang datang. Kemudian mereka berhasil menangkap monster tersebut. Gerombolan hitam yang kalah kemudian pergi. Di memegang tangan monster itu, terdapat cairan hitam di dalamnya. Monster itu dibawa ke pengadilan Hakim Lin. Ia memberontak dan ingin menyerang hakim tersebut, tapi dihalangi oleh petugas jin. Di mencoba melawannya, tapi monster itu berhasil kabur. Diketahui di sini jika ayahnya Di adalah seorang menteri. Di juga menjadi pahlawan di depan putrinya Hakim Lin. Hakim Lin menjelaskan jika monster tersebut banyak menyebabkan orang hilang. Gerombolan yang berbaju hitam kembali ke markasnya. Karena mereka telah gagal menangkap monster itu, mereka mendapatkan hukuman. Hakim Lin menjamu Di dan ayahnya. Yurong, putri Hakim Lin, berterima kasih kepada Di karena telah menyelamatkannya. Terlihat di sini tanda-tanda Yurong menyukai dia. Petugas Kim adalah ayahnya petugas jin. Jadi petugas jin adalah orang yang dijodohkan dengan Di. Sayangnya petugas Kim telah menghilang 3 hari yang lalu. Di meminta izin kepada Hakim Lin untuk menyelidiki kasus ini. Penyihir dan penjahat bertopeng menyuruh anak buahnya untuk menangkap monster yang melarikan diri dari tempat mereka dalam waktu 3 hari. Di dan petugas jin mulai melakukan penyelidikan bersama. Mereka menemukan goresan pedang di tembok, jejak kaki si monster, dan kain sobekan bekas baju monster. Bekas jejak kaki berbau darah kambing dan ayam, sedangkan bekas bau kain sobekan seperti ikan dan udang busuk. Di mencurigai ada sesuatu yang janggal di sini. Mereka kemudian menuju laut, bertemu dengan penduduk sana yang bilang kalau laut ini berbeda seperti dulu. Kalau Raja Naga sedang marah, jadi menghukum penduduk sekitar. Orang yang pergi ke laut pun tidak pernah kembali. Yurong sedang berbunga-bunga. Ia teringat terus dengan Di. Ayahnya berencana untuk melamar Di. Meskipun perempuan, tak jadi masalah ya untuk melamar duluan. Di dan petugas jin bertengkar kecil tentang perjodohannya. Mereka sama-sama menjaga gengsi. Ayah Di mengunjungi kepala desa kota Xiang. Kepala desa bilang orang yang menghilang atau diculik monster hanyalah laki-laki dewasa. Monster itu tidak menculik perempuan. Mereka kemudian memohon kepada Ayah Di untuk menyelesaikan kasus ini. Ayah Di berjanji untuk mencari tahu dan melapor ke kaisar. Malam hari Di memeriksa bekas laporan tentang monster tersebut. Dibilang kalau bekas jejak darah, goresan pedang, dan lokasi kejadian semua dipalsukan. Dibilang itu tidak sesuai dengan tubuh monster yang pernah ia pegang. Lokasinya pun tidak ada bau sama sekali. Tiba-tiba Hakim Lin datang dengan membawa banyak hadiah. Dia langsung to the point ya jika putrinya menyukai Di dan dia ingin melamarnya.
Ayah Di menjelaskan kalau kedatangannya ke desa Xiang adalah untuk melamar petugas jin atau Jin Yanzi. Hakim Lin bilang tak masalah jika Di memiliki 2 orang istri. Di malah tertawa, membuat petugas jin marah dan meninggalkannya. 你觉得呢？ Di tengah pertengkaran mereka, Yurong mendengarnya. Yurong meminta maaf kepada Di jika ayahnya telah melamar dirinya. Dari kecil, Yurong dan petugas jin hanya diasuh oleh ayahnya saja. Mereka telah kehilangan ibu sejak kecil. Di menjelaskan kepada Yurong kalau dia sudah ditunangkan dengan petugas jin. Yurong kemudian memberi info kepada Di kalau korban hilang pertama terjadi di kuil Mijing. Sejak saat itu, penduduk tak lagi ke sana. Kuil Mijing menjadi ditakuti. Di berbincang lagi dengan ayahnya mengenai kasus ini. Dia bilang ada 2 kesimpulan yang ia dapatkan. Pertama, kasus ini sudah direncanakan dengan matang, sehingga tidak mungkin dilakukan oleh monster. Pasti dalangnya manusia. Yang kedua adalah ada orang yang menyusup ke dalam pemerintahan. Ayahnya ingat jika sebelum menghilang, petugas Kim mengirimnya sebuah surat di mana ia memberitahu kalau jumlah orang yang hilang lebih banyak dari yang dilaporkan. Kembali lagi kepada petugas jin yang sedang menenangkan diri. Kemudian ia bertemu dengan seorang ibu dan anak yang sedang berjalan di malam hari. Ketika mereka sedang mengobrol, petugas jin dibius dan diculik. Di lain sisi, Di kedatangan monster tadi, tapi kali ini monster tersebut datang dengan ramah. Sepertinya ia ingin menjelaskan sesuatu kepada Di dan ayahnya. Dia kemudian mengambil tanda pengenal petugas Kim. Mereka berdua mengerti jika monster tersebut adalah petugas Kim. Pelayan datang memberitahu jika petugas jin diculik. Monster dan Di segera datang ke kuil Mijing. Segeralah monster tersebut dikepung oleh gerombolan baju hitam. Di kemudian datang membantu. Orang yang bertopeng dipanggil sebagai tetua Feng Jiang. Mereka mulai bertarung. Di berhasil menyelamatkan petugas jin dan bilang jika monster ada di pihaknya. Mereka semua melarikan diri dengan gas kapur. Ayah Di datang menyusul, tapi tiba-tiba mereka dihujani oleh anak panah. Hakim Lin dan anak buahnya yang melakukan itu. Monster kembali menyerang Hakim Lim, tapi dia malah tertusuk. Ketika meninggal, dia hendak menyebut nama putrinya, Jin Yanzi. Namun petugas jin yang belum tahu kalau itu ayahnya, ia hanya bisa terdiam. Hakim Lin berdalih jika ia datang karena ada laporan dari warga kalau ada pencuri di kuil Mijing. Monster yang sudah mati dipajang di alun-alun desa. Pemerintah mengumumkan kalau monster yang selama ini meresahkan warga sudah tidak ada lagi, sehingga desa kembali aman. Ayahnya masih percaya dengan Hakim Lin yang datang malam itu untuk menangkap pencuri, tapi Di menjelaskan kalau tidak mungkin dalam waktu 15 menit Hakim Lin bisa mengumpulkan semua anak buahnya menuju kuil Mijing. Di mencurigai jika Hakim Lin sudah berada dari tadi di luar kuil Mijing. Dengan jentikan jari, muncul orang bertopeng di belakang Hakim Lin. Yurong yang sedang berjalan-jalan mendengar pembicaraan mereka jika Di dan ayahnya harus ditangkap dan obat yang mereka pesan akan segera sampai. Yurong kemudian memecahkan pot bunga, tapi ayahnya tidak marah. Malam harinya Di dan petugas jin masuk ke kuil Mijing menyelidiki TKP pertama korban hilang. Mereka hanya melihat isi patung dan yang lainnya, tidak menemukan kejanggalan apapun. Sampailah gerombolan baju hitam datang dan masuk ke sebuah pintu rahasia. Mereka pun mengikutinya. Di sana terlihat pintu tersebut terhubung langsung menuju laut. Gerombolan baju hitam membawa penduduk yang hilang menuju ke sebuah kapal. Di lain sisi, ayah Di juga menjadi korban penculikan. Saat Di pulang, Yurong memberitahu kalau keberadaan Di dan ayahnya terancam. Pelayan memberitahu kalau ayah Di hilang. Di menemukan tanda pengenal ayahnya. Yurong memberitahu jika ayahnya terlibat dalam kasus ini. Kecurigaan Di ternyata benar. Mereka membawa penduduk yang hilang ke sebuah kapal yang berlayar di belakang kuil Mijing, sehingga penduduk yang lain tidak akan tahu. Tapi mereka semua tidak mempunyai bukti, dan untuk mencari bukti tersebut haruslah naik ke kapal tersebut. Di berencana untuk pergi sendiri ke dalam kapal,
namun petugas jin memaksa ikut dengannya. Begitu juga dengan Yurong, dia merasa bertanggung jawab atas perbuatan ayahnya. Dia berharap kedatangannya dapat menghentikan kejahatan ayahnya. Mereka segera menuju kuil Mijing dengan seragam penyamaran. Mereka berhasil masuk ke dalam kapal dan berlayar menuju kapal markas besar. Di melihat ayahnya di sana. Ia berhasil mengambil kunci dari petugas. Di saat sepi, ia membebaskan ayahnya dan penduduk yang lain yang terkurung. Kemudian mereka naik menuju atas kapal. Ternyata kedatangan mereka telah ditunggu oleh tetua Feng Jiang. 人杰，你也太小看我们了吧！ Petugas jin akhirnya mengetahui jika ayahnya sudah mati. Ayahnya berubah menjadi monster akibat ulah penyihir dan tetua Feng Jiang. Di menjelaskan semuanya jika tetua Feng Jiang dan Hakim Lin telah bekerja sama mengubah penduduk laki-laki di desa menjadi monster. Tapi petugas Kim berhasil melarikan diri. Mereka sengaja menangkap petugas jin untuk memancing monster tersebut datang dan membunuhnya. Petugas jin yang tahu kejadian sebenarnya menjadi sedih dan sangat kesal. Pertarungan pun terjadi. Anak buah penjahat mati satu persatu. Melihat hal itu, sang penyihir tidak bisa tinggal diam. Ia naik ke atas kapal dan meniupkan serulingnya. Dengan suaranya itu, monster yang terkurung segera lepas dan naik ke atas kapal. Ia berhasil menjatuhkan penyihir ke dalam laut. Karena suara seruling itu hilang, monster tersebut menjadi menyerang satu sama lain. Yang tersisa hanyalah tetua Feng Jiang. Dia mempunyai kekuatan yang besar pada telapak tangannya. Di menyelamatkan petugas jin dan Yurong menyelamatkan Di. Saat Yurong celaka, ia menghampirinya dengan membuka topengnya. Ternyata tetua Feng Jiang adalah ayahnya, Hakim Lin. Lantas ia bercerita 20 tahun yang lalu, dia adalah seorang pangeran Jiancheng, seorang menteri luar negeri. Terjadilah suatu insiden di kerajaan yang menyebabkan ia menyamar menjadi pelayan Hakim Lin. Ia membunuh Hakim Lin dengan menusuknya dari belakang. Tapi ketika dia akan membunuh Yurong, dia tidak tega sehingga ia mengasuh Yurong menjadi anaknya sendiri. Ia berubah menjadi Hakim Lin untuk menjalankan rencananya, yaitu menggulingkan pemerintahan. Dia mengubah manusia menjadi monster agar memiliki pasukan yang tidak terkalahkan. Yurong berpesan, Tetua Feng Jiang memperlihatkan wajah aslinya. Tetua Feng Jiang terlihat sangat kuat. Ia bertarung dengan Di, namun Di kalah dengan tapaknya. Di terlempar ke laut. Di berada di tepi kapal. Ia tidak terjatuh. Ia bangkit dan berusaha menyerang lagi, namun malah terlempar. Di berinisiatif untuk meminum obat untuk membuatnya menjadi monster sehingga ia dapat mengalahkan tetua Feng Jiang. Dalam sekejap Di pun berubah, tapi masih dalam bentuk manusia. Mereka kembali bertarung. Di dengan kekuatan monsternya berhasil mengalahkan tetua Feng Jiang. Pelayan mereka datang dengan bala bantuan, prajurit dari pemerintahan. Segera mereka membantunya. Setelah beberapa saat, kasus kapal hantu dinyatakan selesai dan ayahnya Di akan segera menjabat di desa Ziang. Tetua Feng Jiang dirantai, ayah Di disambut dengan meriah oleh rakyatnya. Di sini terlihat Di yang masih memiliki bekas luka di pipinya ya, akibat obat yang dia minum tadi. Dia kemudian berpisah dengan tugas jin untuk ke ibu kota mencari penawarnya dan film pun berakhir. Gimana sobat movie? Menurut Mimin, film detektif kali ini agak sedikit berbeda ya. Terima kasih, jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.